Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Walhamdulillahilladzi hadana lil islam wa wafaqana lil iman wa akramana bi bi'tsati khairil anam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi arsalahul maula syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Khani fillah azanillahu wa iyyakum. Segala pujian yang milik Allah tabaraka wa taala. Kita hanya beribadah hanya kepada Allah tabaraka wa taala dan bersyukur atas segala kenikmatan yang Allah turunkan kepada kita semuanya. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehat ya? Sehat ya? Sehat ya? Alhamdulillah. Tanggal berapa Pak sekarang? Hijriyahnya. Jangan sampai hanya tahu Masehi tapi Hijriyahnya tidak tahu. Padahal menjadi tanggalan utama umat Islam itu Hijriyah. Tanggal berapa Hijriyah? 2 hari yang lalu tanggal berapa? 12. Sekarang 14. Nanti kalau sudah masuk maghrib lagi berubah jadi 15. Pergantian tanggal di Hijriyah itu ketika masuk maghrib. Tanggal 12 Hijriyah biasanya orang-orang memperingati apa? Maulid. Tapi terkadang ini sebagai pertama saja awalan muqaddimah. Terkadang kita itu terlalu disibukkan dengan pengakuan diri. Kita terlalu sibuk dan disibukkan dengan pengakuan diri, tapi ternyata tidak diakui. Maksudnya apa? Begini maksudnya. Seringkali kita itu mengaku-ngaku sebagai umat Nabi Muhammad, mengaku sebagai orang yang paling cinta terhadap nabinya. Kalau saya tanya satu-satu, cinta nggak pada Nabi? Nggak akan ada yang berani nggak cinta. Betul Pak ya? Cinta nggak pada Nabi Muhammad? Cinta. Tapi jarang kita itu jujur kepada diri kita, mempertanyakan pada diri kita, apakah kita itu sudah layak untuk mendapatkan cintanya Nabi. Itu yang terpenting. Kita tersibukkan dan mencari pengakuan diri, mengaku-ngaku sebagai umatnya Nabi Muhammad, mengaku cinta pada Nabi Muhammad, tapi kita jarang introspeksi diri dan jujur pada diri kita masing-masing. Apakah kita itu sudah layak untuk dicintai, mendapatkan cinta beliau atau tidak? Karena apa? Karena mohon maaf, banyak di antara kita yang sudah mengaku cinta pada Nabi, tapi tidak pernah tahu dan tidak pernah membaca tentang sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah mendengar, apalagi membaca sampai khatam. Tapi kalau membaca status WA, khatam setiap hari. Semua kontak yang disimpan itu terbaca semuanya. Ada lagi sebagian dari kita itu atau banyak dari kita mengaku dirinya cinta pada Nabi Muhammad SAW, tapi sangat jauh dari ajarannya. Bahkan waliyadzubillah min dzalik, meninggalkan ajaran. Dan berapa banyak di antara kita yang mengaku cinta pada Nabi Muhammad SAW,
tapi ketika namanya disebut tidak mau bersolawat. Dan berapa banyak di antara kita yang sudah bersolawat tapi tidak tahu arti, makna, dan tujuan dari solawat itu sendiri, khususnya di hari Jumat itu. Sering kan Pak bersolawat, Allahumma sholli ala Muhammad. Bahkan ketika sholat itu minimal dibaca berapa kali itu. Tahiyat awal, tahiyat akhir dikalikan berapa rakaat itu dalam satu hari. Kita sering bersolawat. Apakah kita solawat tersebut kita tahu apa yang kita ucapkan, tahu arti, makna, dan tujuan dari solawat itu sendiri, kekhusyuan dalam pengucapan solawat tersebut, apakah sudah? Ataukah jangan-jangan cinta kita itu hanya sebatas di bibir, atau cinta hanya satu malam saja, malam hari ke tanggal ke-12 dari bulan Rabiul Awal setiap tahunnya. Waliyadzubillah min dzalik. Jangan sampai kita itu termasuk dalam sebuah pepatah Arab mengatakan wa kullun yadda'i waslan bilaila. Banyak dari orang, semua orang itu mengaku-ngaku diri memiliki hubungan dengan Laila. Laila itu nama orang. Wa Laila la takirru lahum bidzalik. Sedangkan Laila itu tidak mengaku mengenal mereka. Kita mengaku mengenal terhadap Nabi, cinta pada Nabi, tapi belum tentu Nabi itu kemudian mengakui kita sebagai umat. Semoga Allah Tabaraka Ta'ala jadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad yang kelak mendapatkan syafaatul udma dengan menjalankan semua ajaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fillah azanillahu wa iyyakum. Kita masih membahas ya tentang pembahasan sebelumnya tentang tauhid. Kita refresh sedikit karena pertemuan sebelumnya agak panjang juga 2 pekan yang lalu. Kita refresh, kita tambahkan dan kita lanjutkan lagi pembahasannya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, dakhala al-jannata rajulun fi dhubabin wa dakhala an-nara rajulun fi dhubabin. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ada seorang laki-laki masuk surga dikarenakan lalat. Lalat, tahu lalat Pak ya? Lalat. Dan ada laki-laki pun masuk neraka fi dhubabin dikarenakan lalat. Lalat yang dia makhluk kecil yang kita kadang anggap sepele ya. Bahkan kalau ditepuk pun langsung mati. Tapi dikarenakan lalat ada 2 orang, yang satunya masuk surga, satu lagi masuk neraka. Wa qalu kemudian para sahabat bertanya, wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Bagaimana itu bisa terjadi wahai Rasulullah? Ada laki-laki yang kemudian masuk surga dikarenakan lalat dan ada yang masuk neraka dikarenakan lalat. Bagaimana itu terjadi? Qala kemudian sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, marra rajulani ala qaumin lahum sonam. Itu terjadi karena ada 2 orang laki-laki marra ala qaumin yang dia itu hendak melewati sebuah kaum lahum sonam, yang kaum tersebut, penduduk tersebut itu memiliki berhala, memiliki patung berhala yang dia sembah. La yajuzu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an. Dan kaum tersebut, penduduk tersebut yang ingin dilewati jalannya oleh 2 laki-laki ini, la yajuzu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an. Itu tidak membolehkan siapapun melewati jalannya, melewati jalan kaum tersebut sebelum setiap orangnya harus berkurban kepada patung ini. Faqalu li ahadima, kemudian kaum tersebut yang menemui 2 orang ini berkata pada salah satunya, qarrib. Mana qarrib? Qarrib, berkurbanlah. Maka kaum ini kemudian memerintahkan pada salah satunya untuk berkurban. Berkurbanlah Anda, ente harus berkurban. Maka laki-laki yang pertama yang ditanyai oleh kaum tersebut mengatakan, laisa indi syai'un uqarrib. Aku tidak memiliki sesuatu untuk aku tumbalkan atau aku kurbankan. Qalu lahu, kemudian
masyarakat ini, penduduk ini, kaum ini berkata, qarrib walau dubaban, sembelihlah atau berkurbanlah Anda meskipun dengan seekor lalat. Faqarraba dubaban fakhallu sabilahu fadakhalan nar. Kemudian laki-laki yang pertama ini mencari lalat dan berkurban dengan seekor lalat kepada atau untuk sonam ini, berhala ini, fakhallu sabilahu, lalu kaum tersebut membiarkan dia berlalu pergi, fadakhalan nar, laki-laki tersebut dikarenakan lalat ini masuk neraka. Kemudian yang satunya bagaimana? Waqalu li akhar, kemudian mereka penduduk tersebut berkata pada yang lainnya, yang satunya lagi, qarrib, berkurbanlah Anda. Kemudian laki-laki yang kedua ini mengatakan, ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallah. Aku tidak akan pernah berkurban untuk sesuatu apapun kecuali untuk Allah tabaraka wa taala. Fadarabu unuqahu fadakhalan nar. Kemudian laki-laki yang kedua ini ditebas lehernya karena dia tidak mau berkurban untuk sonamnya, tidak mau berkurban untuk berhalanya tersebut, ditebaslah lehernya sehingga meninggal dunia, fadakhalal jannah. Laki-laki yang kedua ini kemudian masuk surga. Maka ya fillah azani Allah wa yakum, dari hadis ini itu kita bisa ambil kesimpulan sedikit bahwa sesungguhnya bagaimana tazkiyatun nafas, pensucian jiwa, perubahan menjadi individu yang baik dengan cara beribadah. Jadi tazkiyatun nafas itu adalah pensucian jiwa yang dilakukan dengan melakukan ketaatan kepada Allah, dengan beribadah kepada Allah, dengan mentaati Allah setiap perintah-perintahnya dan meninggalkan larangannya. Maka bagaimana pentingnya sebuah ibadah itu harus dibangun di atas tauhid, karena dampaknya begitu fatal. Satu laki-laki dikarenakan kurban dengan hewan yang sangat kecil yang kita anggap sepele, terkadang kita anggap sepele ini bisa membuat dirinya masuk surga, dan satu lagi masuk neraka. Maka ya fillah azani Allah wa iyyakum, pertanyaannya, kenapa harus menggunakan tauhid? Kenapa harus dengan tauhid? Maka pertanyaannya, kenapa sebuah ibadah itu harus dibangun di atas tauhid? Kan begitu. Kenapa ibadah yang kita lakukan itu harus kita lakukan atau harus kita kerjakan di atas pondasi tauhid? Kenapa? Kita sebutkan sebelumnya ada 3 sebab kenapa tauhid ini harus menjadi pondasi hidup. Sebab yang pertama, karena sesungguhnya yang akan kita bangun itu adalah sosok makhluk yang spesial. Sekali lagi, kenapa kita harus membangun manusia? Harus membangun ibadah kita itu menggunakan tauhid dengan pondasi tauhid. Karena apa? Karena sesungguhnya yang akan kita bangun itu sosok makhluk yang mulia, yaitu manusia. Manusia itu makhluk yang spesial, Pak. Makanya dalam sebuah ayat surah Al-Isra ayat 70, Allah Tabaraka Ta'ala berfirman mengingatkan kita semua, mengingatkan jati diri kita semuanya. Allah berfirman, "Billahi minasyaitonir rajim, wa laqad karramna bani Adam." Sungguh kami telah muliakan anak cucu Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqnahu tafdila. Dan kami muliakan manusia, lebihkan manusia di antara ciptaan-ciptaan yang lain dengan kelebihan yang banyak. Kenapa kita harus menggunakan tauhid, membangun pondasi kita dengan tauhid, membangun ibadah menggunakan tauhid? Karena yang mau kita bangun itu sosok manusia, bukan makhluk yang lain. Manusia makhluk yang spesial. Manusia spesial dari sisi apa? Dari sisi 3 sebab. Yang pertama, manusia itu mulia dikarenakan pertama penciptaannya. Oh ini, manusia itu spesial ya, makhluk spesial. Spesial dari mana? Yang pertama dari sisi penciptaannya. Jadi kita semua itu spesial, benar-benar khusus dari sisi penciptaan. Dan ini harus kita pahami.
sebagai dasar pemahaman kita terhadap manusia, terhadap diri kita sendiri dari penciptaannya. Kenapa penciptaannya? Karena manusia ini diciptakan oleh Allah Tabaraka Ta'ala melalui dua unsur. Satu unsur jasad, yang kedua unsur ruh atau jiwa. Jangan sampai salah memahami dan jangan sampai kita memahami bahwa manusia itu hanya jasad saja. Ketika dia salah memahami hal ini, maka yang terjadi nanti akan penyelewengan. Kita akan jelaskan selanjutnya. Spesial bentuknya manusia yaitu yang pertama dari sisi penciptaan. Manusia diciptakan dari dua unsur, satu unsur jasad, dua unsur jiwa atau ruh. Dan ruhnya ini spesial juga. Kenapa? Karena Allah itu telah tanamkan pada jiwa setiap manusia fitrahnya. Allah bangun jiwa manusia di atas fitrah. Fitratallahillati fataran nasa 'alaiha. Allah bangun jiwa manusia itu di atas fitrah. Maka dalam sebuah ayat dalam surah Al-A'raf ayat 172, Allah Tabaraka Ta'ala berfirman, "Wa id akhadha rabbuka min bani Adam min dhuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna." Ayat ini secara gamblang dan jelas menjelaskan bahwa sesungguhnya setiap jiwa manusia itu memiliki fitrah. Ayat ini menjelaskan wa idza akhadha rabbuka, dan ingatlah ketika Rabbmu Allah Tabaraka wa Ta'ala mengeluarkan keturunan anak Adam, mengeluarkan manusia semuanya, keturunan anak Adam ini manusia semuanya min dhuhurihim, dari tulang sulbinya, dari tulang punggungnya. Kalau Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah dengan tanah, melalui unsur tanah, sedangkan anak cucunya itu melalui sulbinya, dikeluarkan dari sulbinya, dari tulang punggung. Tidak hanya itu, wa asyhadahum ala anfusihim, kemudian ketika manusia tersebut dalam wujud janin, wa asyhadahum ala anfusihim, Allah Tabaraka Ta'ala mengambil sebuah persaksian, menanyai kita semuanya. Jadi kita semuanya itu ketika masih wujud janin, kita ditanya oleh Allah, alastu birabbikum. Allah bertanya kepada kita semuanya, alastu birabbikum, bukankah aku ini Rabb kalian semua? Dan kita semuanya tatkala itu semuanya serentak menjawab qalu bala syahidna. Betul ya Allah bahwa Engkau adalah Rabb kami, kami bersaksi atas itu semuanya. Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Agar apa? Agar nanti di hari kiamat ketika mereka dimintai pertanggungjawaban, enggak ada yang beralasan, ya Allah sesungguhnya aku tatkala itu lalai. Mungkin dari sini akan ada pertanyaan, Ustaz, bukankah tatkala itu kita masih dalam wujud janin? Dan dalam wujud janin itu kemudian kita dimintai persaksian ataupun diambil persaksian. Jangankan wujud janin, ketika kita masih anak kecil saja, umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan 4 tahun ini, ketika ditanyai tentang hal tersebut, apalagi pertanyaan-pertanyaan yang menurut kita itu berat, itu nggak paham. Betul Pak ya? Iya, bahkan anak kita pun kalau kita ajak diskusi ataupun kita tanyai tentang sesuatu yang cukup berat, mereka nggak paham. Apalagi tatkala itu masih janin. Bagaimana informasi ini bisa kita terima gitu kan? Benar nggak kita itu ada fitrahnya? Maka jawabannya justru itu dari awal Allah telah tanamkan fitrah. Selanjutnya ketika manusia telah lahir, Allah sudah siapkan utusannya untuk meluruskan fitrah tersebut. Dengan apa? Dengan mengutus para nabi dan rasul. Selanjutnya Allah turunkan kitabnya untuk mengembalikan manusia dalam keadaan fitrah. Jadi ibarat lampu. Fitrah itu kalau saya boleh mengibaratkan ibarat lampu. Lampu yang kabelnya sudah tersambung tapi belum nyala. Maka diutuslah para nabi dan rasul untuk meluruskan kembali kemungkinan-kemungkinan penyimpangan fitrah. Karena penyimpangan fitrah itu nyata adanya. Ada nyata adanya, benar-benar ada. Sehingga lampu tersebut yang belum nyala di kabelnya disambungkan lagi, dinyalakan sekali langsung nyala dia. Banyak itu terjadi. Berapa banyak para pendeta yang awalnya itu kekeh membela agamanya, akan tetapi ketika fitrahnya itu tersentuh,
mulai berpikir dengan akalnya. Akal ini pun termasuk bagian dari khosaisun nafsi atau nafsil insan, bahwa akal itu selain fitrah, akal ini menjadi karakteristik jiwanya manusia. Jadi jiwa manusia itu memiliki karakteristik yang banyak. Di antaranya fitrah, yang kedua Allah itu berikan akal, kesadaran untuk berpikir. Mereka mulai berpikir tentang keadaan yang dia dapatkan, akhirnya kembali pada fitrahnya, masuk Islam, bersyahadat. Maka itu jawabannya. Maka dalam sebuah hadis juga disebutkan bahwa anna Rasulullah SAW berkaitan dengan penyimpangan fitrah. Anna Rasulullah SAW qala dzata yaumin fi khutbatihi. Suatu ketika Rasulullah SAW bersabda dalam khutbahnya, berkata dalam khutbahnya. Rasulullah SAW beliau bersabda dalam khutbahnya, ala inna rabbi amaroni an u'allimakum ma jahiltum mimma 'allamani yaumi hada. Dalam sebuah khutbah Rasulullah SAW beliau bersabda, ala inna rabbi amaroni an u'allimakum ma jahiltum mimma 'allamani yaumi hada. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Rabbku, ketika itu beliau bersabda, ketahuilah bahwa sesungguhnya Rabbku ini memerintahkan kepadaku untuk mengajarkan kepada kalian sesuatu yang tidak kalian ketahui sebelumnya, sebelum hari ini. Apa itu sesuatu yang akan beliau ajarkan, yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan pada kita semuanya? Beliau selanjutnya melanjutkan, beliau bersabda, inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum, bahwa sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala itu telah menciptakan semua manusia dalam keadaan hunafa fitrah. Semua manusia itu sesungguhnya telah Allah ciptakan dalam keadaan fitrah. Wa innahum atadhumus syayatin fajtalathum an dinihim. Nah, ini titik tekannya bagaimana penyimpangan fitrah itu terjadi. Fitrah itu terjadi. Kenapa Nabi dan Rasul itu kemudian diutus agar meluruskan kembali fitrah-fitrah yang kemungkinan fitrah manusia itu yang kemungkinan menyeleweng. Wa innahum atatuhumus syayatin, kemudian datanglah setan-setan kepadanya, fajtalathum an dinihim, yang itu akan menyimpangkan dan menyesatkan setiap manusia. Wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum, yang setan itu kemudian memerintahkan ataupun menjadikan manusia tersebut mengharamkan sesuatu yang telah Allah halalkan sebelumnya. Wa amarathum an yusyriku bi ma lam yunazil bihi sultana, dan kemudian setan pun memerintahkan kepada mereka manusia untuk mereka mensekutukan Allah. Maka ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, kembali lagi tentang fitrah. Yang dimaksud dengan fitrah itu apa sesungguhnya? Fitrah yang telah Allah tanamkan pada jiwa setiap manusia. Maka fitrah yang dimaksud di sini itu bukan seperti kertas putih tanpa noda atau tanpa dosa, bukan. Fitrah manusia punya fitrah itu artinya bukan manusia diciptakan tanpa dosa seperti secari kertas putih, bukan itu maksudnya. Fitrah yang dimaksud di sini adalah bahwa sesungguhnya manusia itu memiliki naluri untuk senantiasa kembali kepada Rabb-nya, agar senantiasa mentauhidkan Rabb-nya, agar senantiasa beribadah hanya kepadanya. Ini arti fitrah. Bukan arti fitrah itu manusia diciptakan tanpa noda dan dosa, bukan itu maksudnya. Sehingga apa? Dari penanaman fitrah, penciptaan fitrah yang dilakukan oleh Allah dalam sendiri setiap manusia ketika masih janin, kemudian dirangsang kembali dengan apa? Dengan diturunkannya para nabi dan rasul beserta diturunkannya Alkitab atau Al-Qur'an. Alkitab itu nama lain dari Al-Qur'an. Maka ya fillah azani Allah wa iyyakum, di antara bukti nyata bahwa sesungguhnya fitrah itu ada, itu disebutkan dalam Al-Qur'an. Dalam surah Luqman ayat 32, Allah tabaraka ta'ala berfirman, wa idza ghasyiyahum mawjun kaldulal da'ullaha mukhlishina lahuddin. Ketika manusia itu sedang berlayar, ya,
kemudian mereka ini akan digulung oleh ombak yang segede gunung. Bayangkan Pak ya, misalkan kita sedang berlayar, naik kapal segede apapun itu misalkan ya, apalagi kapalnya itu cuma kecil, sampan ya. Kemudian datang ada ombak yang besar sebesar gunung, tsunami lah kita katakan ya. Kita ada di situ, yang kita akan digulung oleh ombak. Kira-kira perasaan kita dan apa yang akan kita lakukan? Kira-kira apa yang akan kita lakukan? Takut nggak Pak? Jelas takut. Kemudian apa yang kita lakukan? Maka perhatikan ayat ini. Ayat ini secara gamblang dan jelas menjelaskan bahwa manusia itu benar-benar memiliki fitrah. Wa idza ghasyahum mawjun kadhulali da'awallaha mukhlishina lahuddin, dan mereka orang-orang musyrik ini ketika mereka akan digulung oleh ombak yang segede gunung, da'awallaha mukhlishina lahuddin, mereka serentak berdoa kepada Allah dengan hati yang ikhlas. Ya Allah, selamatkan saya. Betul Pak ya? Betul. Apapun itu musibah, yang ketika musibah tersebut itu akan menimpa kita, apalagi kita sudah berada di titik rendah, itu pasti kita spontan itu akan mengucapkan seperti itu, ya Allah. Bahkan paling buruk manusia pun ketika mendapatkan musibah yang hingga membuat dirinya pada titik terendahnya pun akan mengatakan seperti itu. Hingga bagoya, mohon maaf, pelacur sekalipun, kalau dia sedang mendapatkan masalah pasti langsung menyebut astagfirullah, spontan. Termasuk ketika kemarin ya, beberapa pekan yang lalu, gempa. Rasa Pak ya, di sini kerasa ya. Apa yang kita ucapkan? Innalillahi, ya Allah, astagfirullah, langsung. Fitrah kita terpanggil, meskipun kita itu kadang-kadang jarang doa, jarang sholat, betul ya, dan jarang untuk melakukan kewajiban-kewajiban. Kadang-kadang sholat pun ya, ketika sholat pun dilakukan, khusyuknya kadang-kadang nggak nampak, itu ya. Apalagi kalau imamnya panjang misalkan, lama sekali. Tapi giliran kemudian mendapatkan musibah, langsung dia da'awallaha mukhlishina lahuddin, langsung berdoa kepada Allah dengan hati yang ikhlas, sangat-sangat ikhlas. Bukan hanya ikhlas, sangat-sangat ikhlas. Da'awallaha mukhlishina lahuddin. Falamma najjahum ilal barri faminhum muqtasid. Nah, kembali lagi pada ayat tadi. Maka ketika mereka itu sudah berdoa seperti itu, kemudian Allah itu selamatkan mereka dari ombak yang besar yang akan menggulung mereka. Selamatkan sampai daratan, faminhum muqtasid, kembali lagi dia kepada perbuatan sebelumnya, dosa-dosanya lagi. Maka ayat ini secara langsung mengingatkan kita dan menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya fitrah itu benar adanya dari diri manusia. Setuju Pak ya? Setuju. Dan ini tugas kita semuanya untuk memahami dan menyadari bahwa kita itu memiliki fitrah. Tidak hanya untuk kita pun berkewajiban untuk menyadarkan orang-orang dan menyadarkan keluarga kita bahwa sesungguhnya kita semua ini memiliki fitrah. Ini bukti yang pertama. Bukti yang kedua, pengakuan manusia tentang fitrah ini adalah pengakuan manusia, pengakuan kita semuanya tentang kebaikan dan keburukan. Semua manusia itu sepakat bahwa buruk itu adalah buruk. Dan semuanya manusia pun sepakat yang baik itu baik. Maka dalam sebuah hadis yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Hadis Arba'in An-Nawawiyah, hadis nomor 27, diriwayatkan oleh sahabat Anin Nawas bin Sam'an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al birru husnul khuluq. Kebaikan adalah akhlak yang baik. Wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali alaina. Sedangkan keburukan itu adalah sesuatu yang terdetik pada hati, wa karihta an yattali alaihin nas, dan engkau itu benci ketika keburukan tersebut kemudian diketahui manusia. Siapapun orangnya dan kapanpun dia melakukan keburukan, pasti dia itu melakukannya sembunyi-sembunyi. Betul Pak ya? Maling misalkan, pencurian motor, kapan dilakukannya?
Sembunyi-sembunyi ketika orang tidur, congkel-congkel lah itu. Ketika orang ini tidak sadar, diambillah itu. Kenapa mereka melakukan hal semacam itu, pencurian itu, perampokan tersebut dan pembegalan? Begal juga dilakukannya sembunyi-sembunyi ketika di waktu sepi. Kenapa melakukan itu? Karena hatinya pun mengatakan bahwa ini itu perbuatan dosa. Yang kalau ditahu sama manusia, ditahu oleh orang lain, apalagi orang banyak, wa karihta an yattali alainas, engkau itu gak suka kalau dilihat sama orang lain. Ini bukti adanya fitrah. Nah, ini alasan kenapa tauhid ini menjadi hal yang utama. Pertama harus dibangun untuk kenapa tazkiyatun nafas atau ibadah itu harus dibangun di atas tauhid, karena tauhid itu adalah kita lakukan atau kita siapkan untuk membangun manusia yang spesial dari apa? Dari penciptaannya. Kenapa dengan penciptaan ini? Karena Allah Tabaraka Ta'ala ciptakan manusia, di antara unsurnya adalah ada jiwa yang telah dibangun di atas fitrah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua yang sudah kita sebutkan, apa itu? Manusia spesial dari sisi apa? Dari sisi tugasnya. Manusia itu spesial dari sisi tugasnya. Jadi kita itu memiliki tugas spesial. Tidak hanya spesial, sangat mulia. Apa itu? Beribadah. Tugas. Apa tugas manusia? Beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah. Artinya apa? Ketika kita sudah tahu bahwa tugas kita di dunia ini, hidup kita di dunia ini itu untuk beribadah, maka jadikan semua aktivitas itu harus bernilai ibadah. Harus. Yang wajib jaga kewajiban itu dan upayakan sangat harus mendapatkan pahala dari kewajiban tersebut. Yang sunnah pun sama. Tidak hanya itu, bagaimana kita melakukan sesuatu yang mubah itu pun berfaedah dan berpahala. Kita harus lakukan hal demikian karena ini tugasnya. Lakukan semua aktivitas itu agar bernilai ibadah. Ini yang kedua, tugas spesial. Kemudian yang ketiga, dan mohon maaf sekali lagi kita tambahkan sedikit, dan tugas tersebut, ibadah tersebut tidak akan pernah bernilai ibadah kalau dia itu tidak dibangun di atas tauhid. Karena apa? Karena syarat diterimanya ibadah itu adalah tauhid, ikhlas. Betul Pak ya? Ikhlas dan ittiba. Ini tugasnya. Bagaimana seorang itu bisa melulus ataupun bisa melakukan tugas dengan sempurna, ibadah dengan sempurna? Tidak lain kalau dia itu tidak membangun dirinya di atas fondasi tauhid. Jelas ya? Nah, yang ketiga, spesial dari sisi apa lagi? Dari sisi tugas, bukan tugas, perannya. Yang kedua tugas, yang ketiga peran. Apa peran manusia? Peran manusia di muka bumi ini adalah untuk diuji. Ingat-ingat Pak, diuji. Jadi kita hidup di dunia ini itu untuk diuji. Peran kita itu untuk diuji. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Tabaraka Ta'ala menciptakan kehidupan dan kematian, liyabluwakum, untuk diuji. Bagaimana Allah itu menguji kita? Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan Allah Tabaraka Ta'ala menguji kalian manusia bisyarri wal khairi, dengan kebaikan dan keburukan. Jadi kita semuanya dalam menjalani kehidupan di dunia ini itu tidak lepas akan mendapatkan dua hal ini. Kalau tidak mendapatkan kebaikan, pasti suatu saat akan mendapatkan keburukan. Kalau tidak mendapatkan keburukan, pasti akan mendapatkan kebaikan. Tidak mungkin manusia hidup di dunia ini selama-lamanya baik terus gak ada. Pasti suatu ketika dia akan mengalami kesedihan, ketidaksenangan. Itu menjadi bagian dari ujian. Ujian kebaikan ditujukan pada manusia agar mereka menjadi hamba yang bersyukur. Sedangkan keburukan agar mereka itu bersabar. Artinya apa? Artinya kita harus pahami bahwa setiap aktivitas yang kita lakukan, yang kita temukan, baik itu yang baik ataupun yang buruk, bahwa itu adalah ujian. Kita diuji oleh Allah. Apakah dengan ujian tersebut kita itu kemudian lulus menjadi hamba yang bersyukur
dan lulus menjadi hamba yang sabar. Dan itu sesungguhnya tidak akan pernah kita dapatkan, tidak akan pernah kita lulus kecuali kita membangun diri kita di atas pondasi tauhid. Jelas Pak ya? Maka ini menjadi penting memahami alur kehidupan manusia itu menjadi sangat penting. Memahami tugas manusia itu penting, peran manusia pun penting, tentang fitrahnya pun penting. Jadi sehingga ketika manusia itu lalai dari tugasnya, manusia yang masih hidup di bumi ini, kita semuanya misalkan lalai dari tugas kita untuk beribadah, kita lalai dari peran kita itu untuk diuji, kita lupa dengan hal tersebut, maka yang terjadi apa? Kita akan disibukkan dengan hal yang lain. Tugas kita itu beribadah di dunia ini, bagaimana mengupayakan setiap aktivitas itu bernilai ibadah. Tapi jika kita lalai dengan hal ini, hal tersebut, maka kita akan disibukkan dengan hal yang lain. Kita kasih contoh, thalabul ilmi, menuntut ilmu. Pelajar itu tugasnya belajar. Tugasnya pelajar itu belajar. Tapi ketika pelajar ini, mahasiswa ini atau murid ini lalai dari tugas utamanya, maka dia akan disibukkan dengan tugas yang lain. Apalagi tugasnya ini yang bertolak belakang dengan kewajiban dia. Sama dengan ini, manusia itu tugasnya utamanya untuk beribadah, mengupayakan bagaimana setiap aktivitas itu bernilai ibadah, diridhoi oleh Allah, mendapatkan ridhonya Allah. Dan bagaimana dia itu selanjutnya perannya itu untuk diuji, memahami bahwa peran manusia di muka bumi ini untuk diuji. Kalau dia sampai lalai dengan hal ini semuanya, maka dia pasti akan disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi dengan hal-hal yang justru itu menyimpangkan dirinya dari fitrah. Dilalaikan dengan main game yang masih muda misalkan, lupa akan dia tugas utamanya beribadah. Dilalaikan dengan hal-hal yang lain, ngobrol, ngopi, kemudian sesuatu yang tidak bermanfaat yang lain, membuang-buang waktu yang harusnya kita manfaatkan untuk hal yang lebih bermanfaat, beribadah lain sebagainya. Maka ya ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, jika itu terjadi, kelalaian itu terjadi, disibukkan dengan hal yang lain-lainnya yang itu jauh daripada ketaatan kepada Allah, yang terjadi selanjutnya apa? Akan terjadi ittirab dalam diri manusia. Apa itu ittirab? Keguncangan. Diri manusia akan guncang. Bagaimana tidak guncang? Jiwanya dia, hatinya dia itu senantiasa mendorong dirinya agar kembali kepada Allah, agar senantiasa mentauhidkan Allah, agar senantiasa beribadah kepada Allah. Tapi jasadnya dia itu bertolak belakang, menginginkan syahwat, ingin hanyut pada syahwat dunia, bertolak belakang. Jadi terjadi ittirab. Ini yang pertama. Maka ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, selanjutnya berkaitan dengan tauhid, makna tauhid. Ini penting Pak ya, jadi penting. Kenapa tauhid ini harus menjadi pondasi? Karena yang akan kita bangun itu manusia. Sedangkan tauhid sendiri itu apa? Apa tauhid sendiri? Jam berapa? Masih ada waktu. Apa makna tauhid itu sendiri? Tauhid itu dari kalimat wahid. Wahid artinya satu. Sedangkan kalimat wahid ini ketika dirubah dan dia dijadikan sebuah kalimat yang mengikuti wazan fa'ala li ta'diyatil fi'li, menjadi wahada yuwahidu, artinya menjadikan satu. Sekali lagi, wahid itu satu. Tapi kalau dia sudah berubah menjadi wahada yuwahidu, artinya menjadikan satu. Kita mentauhidkan Allah artinya apa? Kita mengakui bahwa Allah itu satu-satunya. Itu arti tauhid yang harus kita tanamkan dan kita pahami dalam diri kita masing-masing. Maka mengetahui mana tauhid menjadi penting. Tauhid, maka ketika seseorang itu mentauhidkan Allah, artinya adalah dia itu menganggap Allah, mengakui Allah itu satu-satunya. Satu-satunya dari sisi apa? Dari sisi rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Tauhid itu ada 3 macam. Mentauhidkan Allah, menganggap, mengakui Allah itu satu-satunya, itu harus dilakukan dalam 3 aspek ini. Tidak boleh pilih-pilih.
hanya satu saja, dua saja, ataupun 1,5 tidak boleh, harus tiga-tiganya. Mentauhidkan Allah dari sisi rububiyah dan harus mentauhidkan Allah dari sisi uluhiyah dan serta mentauhidkan Allah dari sisi asma wa sifat. Artinya apa? Pertama, tauhid rububiyah. Simpelnya kita menganggap dan kita mengakui Allah itu satu-satunya bi'af'alihi, sesuai dengan perbuatan Allah. Maksudnya begini. Tauhid yang pertama adalah tauhid rububiyah. Tauhidullah bi'af'alihi. Kita mentauhidkan Allah, kita mengakui bahwa Allah itu satu-satunya dalam perbuatannya. Perbuatan Allah itu apa? Satu, menciptakan. Dua, memberi rizki. Selanjutnya apa? Mengatur alam semesta, mematikan dan menghidupkan. Maka semuanya ini kita harus yakin dalam hati, mengakui bahwa semua ini itu hanya dilakukan oleh Allah semata. Tidak boleh kemudian kita mengakui ada zat yang lain atau sesuatu yang lain yang melakukan hal yang serupa dengan apa yang dilakukan oleh Allah. Ini tauhid rububiyah. Kalau tidak dilakukan, dia masih mengakui sesuatu yang lain, maka artinya dia itu tidak bertauhid. Artinya apa? Dia melakukan syirik. Ini tauhid rububiyah. Sedangkan tauhid uluhiyah itu apa? Tauhidullah bi'af'alil ibad. Mentauhidkan Allah dari sisi perbuatan hamba. Perbuatan itu hamba itu apa? Ibadah tugasnya. Maka kita jadikan setiap ibadah yang kita lakukan itu hanya untuk Allah, hanya satu-satunya untuk Allah, bukan untuk yang lain. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, kemudian kurbanku, wa mahyaya dan hidupku serta matiku ini hanya untuk Allah tabaraka wa taala. Artinya kita sudah mentauhidkan Allah dari sisi uluhiyah. Tidak hanya itu, kita juga mentauhidkan Allah dari sisi asma wa sifat. Itu arti tauhid secara umum. Selanjutnya, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, kenapa tauhid itu menjadi penting? Kan itu pertanyaannya. Setelah kita mentauhidkan Allah, kenapa tauhid itu menjadi penting? Kenapa tauhid ini harus menjadi pondasi dalam hidup? Apakah tauhid itu benar-benar penting atau tidak? Tauhid penting tidak, Pak? Penting. Kenapa menjadi penting? Alasan pertama, karena tauhid ini adalah tugas utama para nabi dan rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah utus para nabi dan rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasul. Sungguh kami telah utus rasul di setiap umat. Untuk apa? An i'budullaha wajtanibut taghut. Agar mereka ini menyembah Allah dan meninggalkan menjauhi taghut. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan makna ayat ini adalah kewajiban kita untuk beribadah hanya kepada Allah. Artinya apa? Tugas utamanya para nabi dan rasul itu adalah untuk mentauhidkan Allah agar umatnya itu semuanya mentauhidkan Allah. Artinya kalau bukan karena tujuan tauhid, para nabi dan rasul itu tidak akan pernah diutus. Nabi Adam hingga Nabi Muhammad itu kalau bukan karena tujuan tauhid itu tidak akan pernah diutus oleh Allah. Tujuannya untuk mereka diutus itu adalah untuk supaya semua manusia ini bertauhid, mentauhidkan Allah tabaraka wa taala. Maka inilah yang harusnya diperhatikan oleh setiap juru dai, juru dakwah. Kita melihat dan memahami bahwa tauhid ini adalah tugas utama yang para nabi dan rasul. Bahkan hal yang pertama kali didakwahkan kepada umatnya, hingga seharusnya yang dilakukan oleh para dai, yang dilakukan oleh para mubalik, yang pertama kali ketika dia terjun baik ke masyarakat ataupun kemanapun itu mendakwahi jamaahnya, yang perlu diperhatikan pertama adalah tentang tauhidnya. Ini yang harus diperhatikan dulu, dicek dulu mad'unya, umatnya, jamaahnya harus dicek dulu sejauh mana kelengkapan tauhid mereka, setinggi apa tauhid yang telah mereka dapatkan, sampai level mana tauhid mereka mentauhidkan Allah tabaraka wa taala, keimanan mereka kepada Allah tabaraka wa taala. Ini yang harus dilakukan. Sebagaimana ketika Nabi Muhammad SAW beliau mengutus sahabatnya bernama Mu'ad bin Jabal.
Ada sebuah hadis yang sangat menarik diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adhan ilal Yaman, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengutus Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman, beliau berpesan. Jadi suatu ketika Nabi itu mengutus Mu'ad bin Jabal itu untuk berdakwah kepada di negeri menuju negeri Yaman. Kemudian sebelum kepergiannya ini, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berpesan. Apa pesannya? Qala innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Hai Mu'ad, sesungguhnya engkau itu akan datang ke negeri, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, ke tempat yang penduduknya itu adalah ahlul kitab. Ahlul kitab, paham Pak? Ahlul kitab ya, Nasrani dan Yahudi yang notabene mereka itu musyrik. Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadata alla ilaha illallah. Pesan Nabi, hendaklah yang pertama kali engkau serukan kepada mereka adalah syahadata alla ilaha illallah, agar mereka itu bersyahadat, agar mereka itu masuk Islam, atau dalam riwayat lain disebutkan ila an yuwahhidullah, agar mereka itu mentauhidkan Allah. Jadi hal yang pertama kali diwasiatkan oleh Nabi, pesan Nabi kepada Mu'ad yang waktu itu dikirim menuju negeri Yaman, yang tapinya penduduknya adalah orang-orang ahlul kitab, orang-orang musyrik. Rasulullah kemudian melanjutkan, beliau memerintahkan Mu'ad bin Yaman untuk yang pertama kali disampaikan adalah tentang tauhid, agar mereka masuk Islam, mentauhidkan Allah, bukan yang lain. Bukan menyuruh mereka sholat dulu, tidak. Apalagi mereka zakat, tidak. Kenapa? Karena sholat yang mereka lakukan, misalkan seorang dai masuk ke dalam sebuah tempat, kemudian dia berdakwah, akan tetapi dakwahnya pertama kali itu tidak memperhatikan mad'unya tentang tauhidnya. Jika tauhidnya itu masih harus diperbaiki, kemudian kelanjutnya dia itu menyampaikan tentang hal-hal yang di luar tauhid atau selain pembahasan tauhid, membahas tentang sholat. Bukan tidak baik, itu baik, tapi kurang tepat untuk dilakukan. Kenapa demikian? Ya ketika kemudian selanjutnya mereka melakukan sholat, ya mereka kemudian sholat, boleh jadi mereka isu sholat, tapi selanjutnya karena ketidak bertauhidan mereka sholat, selanjutnya ketika mereka ditimpa musibah, datanglah ke tempat-tempat yang lain. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadata alla ilaha illallah. Yang pertama kali yang diwasiatkan oleh Nabi adalah untuk menyampaikan tauhid dulu. Ila an yuwahhidullah. Fa inhum ata'u kalidali, selanjutnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inhum ata'u kalidali, jika mereka itu sudah mentaatimu, jika mereka sudah mau melakukan apa yang kau perintahkan, fa'alimhum, maka beritahu mereka, annallaha aftarada alaihim khamsa shalawatin fi kulli yaumin wa lailah. Kasih tahu mereka bahwa sesungguhnya Allah itu wajibkan mereka untuk melakukan sholat 5 waktu dalam satu hari satu malam. Barulah selanjutnya membahas tentang sholat. Sholat akan menjadi benar ketika tauhidnya benar. Tapi ketika pembahasan yang pertama yang dibahas adalah sholat, tauhidnya, pondasinya tidak ada, dia sholat, di sisi lain dia juga beribadah kepada yang lain. Ini yang tidak diinginkan. Harusnya berlanjut, wa inhum ata'u kalidalik, dan selanjutnya jika mereka ini sudah melakukan sholat juga, fa'alimhum, maka kabarkanlah, beritahulah kepada mereka wahai Mu'ad, annallahu aftaradu alaihim shadaqatan, bahwa sesungguhnya Allah itu memerintahkan atau mewajibkan kepada kalian untuk melakukan sedekah. Yang dimaksud di sini adalah zakat. Tukhadhu min agniyaihim faturaddu ala fuqaraihim, yang itu diambil dari orang-orang kaya di antara kalian dan kemudian dikembalikan pada orang-orang yang fakir di antara kalian. Jadi urutannya seperti itu. Urutannya yang pertama memerhatikan dulu tentang tauhidnya, keimanannya, sejauh mana tingkat keimanannya kepada Allah, mentauhidkannya kepada Allah tabaraka taala. Jika ini sudah,
maka harus diistiqomahkan, jangan sampai dilalaikan, ditinggalkan. Bagaimana cara menjaga keistiqomahan tauhid? Selain kita mempelajari tauhid untuk diri kita sendiri, dan kita pun dituntut untuk mengajarkan kepada orang lain tentang tauhid tersebut, pada keluarga kita dan sebagainya. Barulah kemudian pada syariat-syariat yang lainnya, sholat, zakat, dan lain sebagainya. Ini pertama, kenapa tauhid ini menjadi penting. Kenapa? Karena sesungguhnya tugas utama para nabi dan rasul adalah untuk mentauhidkan umatnya, agar mereka itu mentauhidkan Allah. Yang kedua, alasan yang kedua, kenapa tauhid ini menjadi penting? Karena tauhid itu adalah haknya Allah. Tauhid itu haknya Allah. Allah itu punya hak yang harus ditunaikan oleh setiap hamba. Allah punya hak yang harus ditunaikan setiap makhluk, setiap manusia. Dalam sebuah hadis, masih hadisnya Mu'ad, beliau berkata, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin yuqalu Ufair. Suatu ketika aku pernah dibonceng oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai, yang keledai itu dijuluki dengan nama Ufair. Kemudian beliau kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Mu'ad, ya Mu'ad, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu kemudian bertanya pada Mu'ad, wahai Mu'ad, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah. Wahai Mu'ad, apakah engkau itu tahu apa haknya Allah atas hambanya dan apa haknya hamba atas Allah? Apa artinya? Artinya adalah, wahai Mu'ad, apa haknya Allah yang harus ditunaikan oleh setiap hamba, dan apa haknya hamba yang harus ditunaikan oleh Allah. Jadi Allah itu punya hak yang harus ditunaikan oleh kita semuanya, dan kita pun akan memiliki hak. Selanjutnya kita pun memiliki hak yang akan ditunaikan oleh Allah jika kita telah menunaikan haknya Allah. Mu'ad ditanya seperti itu, apa jawabannya? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui ya Rasulullah. Beliau tidak tahu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab selanjutnya, haqqullah 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Haknya Allah yang harus ditunaikan, dilakukan oleh setiap individu muslim, setiap manusia, an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hendaknya engkau itu beribadah hanya kepada Allah, wa la yusyriku bihi syai'a. Jangan mensekutukan Allah dengan apapun, tidak boleh. Itu haknya Allah. Jadi tauhid itu adalah haknya Allah. Maka kalau ada manusia yang kemudian mensyirikan Allah, artinya apa? Dia telah merampas haknya Allah. Maka ketika haknya Allah itu sudah dirampas, wajar saja Allah kemudian murka. Terjadi bencana di mana-mana, longsor, banjir, dan lain sebagainya. Kalau kita telusuri, ya karena mereka ini telah merampas haknya Allah. Kalaupun mereka beribadah, mereka bermaksiat, mereka beribadah, mereka mensekutukan Allah, berlaku syirik dan sebagainya. Ini haknya Allah yang harus ditunaikan. Maka kembali pada diri kita masing-masing, apakah selama ini kita telah benar-benar menunaikan hak tersebut? Atau kita ada sedikit perampasan haknya Allah? Kalau ada, segera bertaubat, perbaikin diri, bersihkan hati kembali, bersihkan jiwa kembali, tazkiyah lagi jiwa kita kembali pada Allah tabaraka taala. Wa haqqul ibad 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Ketika hamba itu telah menunaikan haknya Allah, selanjutnya apa yang terjadi? Allah pun akan memberikan haknya hamba tersebut. Apa haknya hamba yang akan ditunaikan oleh Allah? Alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Allah tidak akan mengadab hambanya yang dia tidak mensekutukan Allah dengan apapun. Itu haknya kita ketika kita sudah memberikan atau telah menunaikan haknya Allah. Selanjutnya ini kabar gembira.
Khususnya untuk Mu'ad. Mu'ad merasa bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi ini kabar gembira. Oh, berarti sesimpel itu ya. Kalau kita itu tidak mendapatkan adab atau terlepas dari adabnya Allah. Mu'ad kemudian bertanya, ya Rasulullah, afala ubashirun nas? Wahai Rasulullah, ini kabar gembira. Bolehkah aku kabarkan kabar gembira ini pada manusia? Itu pertanyaannya. Karena Mu'ad itu ingin bahwa kabar itu tidak hanya dinikmati oleh dirinya sendiri. Bertanya pada Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? La tubashirhum. Jangan kau kabarkan manusia. Kenapa demikian? Fayattaqilu. Takutnya, khawatirnya manusia itu ketika mengetahui tentang ini, dia hanya bersandar pada hal ini. Dia mentauhidkan Allah, dari sisi lain dia juga bermaksiat. Ini yang tidak diinginkan. Tidak ingin agar kabar ini itu jangan sampai kemudian sampai kepada telinga hamba-hambanya Allah, orang-orang yang tauhidnya ini masih minim, tauhidnya belum lengkap, sehingga tatkala itu Rasulullah melarang Mu'ad untuk memberitahu kepada orang lain. Ini alasan yang kedua, kenapa tauhid ini menjadi sesuatu yang sangat urgen dan penting. Kenapa tauhid ini harus menjadi pondasi dalam tasfiyatun nafas, dalam kehidupan, membangun kehidupan dengan pondasi tauhid. Alasan yang ketiga, satu lagi yang terakhir, kenapa tauhid ini menjadi penting? Karena tauhid ini menjadi penting karena tauhid sebagai sumber hidayah. Tauhid ini menjadi sumber hidayah. Dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan itu terjadi sebelum peperangan Khaybar. Jadi sebelum Khaybar itu terjadi, Nabi itu bersabda, la'utiyannar royah. Sungguh hari ini aku akan berikan sungguh pada hari esoknya bukan hari ini, hari esok. La'utiyannar royah godan, pada hari esok panji perang ini akan aku berikan kepada seseorang yang orang itu dicintai oleh Allah dan Rasulnya, mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya pun mencintai dirinya. Maka para sahabat yang mengetahui hal tersebut menginginkan untuk menjadi orang yang selanjutnya diamanahi memegang panji tersebut, memegang panji ini. Apalagi selanjutnya Rasulullah melanjutkan sabdanya, yang dengan panji ini, dengan orang melalui wasilah orang tersebut yang diamanahi memegang panji perang, bendera perang ini, Allah Tabaraka Ta'ala membuka ataupun memberikan kemenangan pada perang Khaybar tersebut. Maka para sahabat pun ingin untuk mendapatkannya. Pada malam harinya berharap agar mereka menjadi satu-satunya orang yang kemudian mendapatkan amanah tersebut, karena ini menjadi sebuah kebahagiaan, dipilih oleh Nabi. Maka pada keesokan harinya Rasulullah SAW kemudian mencari, aina Ali, mana Ali? Salah satu di antara para sahabat kemudian mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sedang sakit matanya. Kemudian Rasulullah farsilu, datangkan Ali. Ketika Ali sudah didatangi, kemudian beliau meludah pada matanya sehingga sakit matanya itu kemudian hilang. Selanjutnya dalam hadis itu akhirnya kemudian Rasulullah SAW singkat cerita beliau bersabda, la an yahdiyallahu bika rajulan khairun laka min humrin na'am. Tidaklah Allah Tabaraka Ta'ala memberi hidayah kepada seseorang melalui tanganmu. Ini sebelum peperangan Khaybar. La an yahdiyallahu bika rajulan. Tidaklah Allah Tabaraka Ta'ala memberikan hidayah kepada seseorang melalui wasilah tanganmu. Khairun laka min humrin na'am. Itu lebih baik daripada onta merah. Apa itu onta merah? Onta merah itu adalah ya onta yang berwarna merah, memang merah itu ya, yang itu menjadi harga yang paling berharga untuk orang-orang Arab tatkala itu. Kalau sekarang kendaraan yang paling berharga apa Pak? Lamborghini misalkan. Engkau menjadi wasilah mendapatnya hidayah seseorang, itu lebih baik daripada engkau mendapatkan Lamborghini. Enggak cuma satu tapi banyak. Humrun na'am. Luar biasa tauhid. Maka ada 3 alasan kenapa tauhid ini menjadi penting. 1, tugas utamanya para nabi dan rasul. Dan yang kedua, apa Pak tadi ya? Karena
Tauhid ini adalah hak yang harus ditunaikan oleh setiap hamba, padahal haknya Allah yang harus ditunaikan. Yang ketiga, karena ini menjadi sumber hidayahnya para makhluk, hidayahnya para manusia, itu sumbernya ada di tauhid. Insya Allah selanjutnya kita akan bahas tentang pondasi-pondasi yang lain. Karena pondasi dalam tazkiyatun nafas itu ada 4. Yang utama adalah tauhid, yang kedua adalah i'tisam bil kitab wa sunnah, berpegang teguh dengan Alkitab dan sunnah, dengan Al-Quran dan hadis. Ini menjadi pondasi yang harus kita siapkan. Kemudian yang ketiga adalah al-iman bil qada wal qadar. Kita beriman dengan takdir. Ini juga pondasi. Ini penting, nanti akan kita bahas juga insyaallah. Kemudian yang keempat, al-iman bil yaumil akhir. Harus beriman tentang beriman kepada hari akhir. Ini 4 pondasi yang harus kita siapkan untuk membangun tazkiyatun nafas, perbaikan diri dengan melakukan ibadah-ibadah kepada Allah tabaraka wa taala, menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala yang itu akan membuahkan buah tazkiyatun nafas. Ya, ketika kita sudah membangun tazkiyatun nafas ini di atas pondasi-pondasi tersebut, maka selanjutnya akan membuahkan hasil dari tazkiyatun nafas. Apa hasilnya? Yang kita pernah sebutkan di pertemuan yang pertama, apa itu? Halawatul iman, akan mendapatkan manisnya iman. Yang kedua apa? Badlun nafsi wal mal fi sabilillah. Apa itu? Dia akan berkorban di jalan Allah. Apa yang dia korbankan? Harta, jiwa raganya pun akan dikorbankan dengan sukarela, bahkan senang tanpa harus terpaksa. Selanjutnya apa? Izzatun nafas. Dia akan memiliki harga tinggi, harga diri yang sangat tinggi, sangat berwibawa di hadapan para makhluk dan lain sebagainya. Termasuk sakinatun nafas, ketenangan jiwa. Dan itu bisa kita dapatkan manakala ibadah tersebut kita telah bangun di atas pondasi keempat ini. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.